Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ike. Ya, gimana nih kabarnya Bu Susi? Alhamdulillah sehat luar biasa, Bu Ike. Bu Ike sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Susi. Ya Bu Susi, hari ini ada praktek kucing dengan Bu Yuni ya? Iya, betul sekali, Bu Ike. Ya, baik Bu Susi. Sebelum mengawali praktek kucingnya sore hari ini, eh, boleh ya kita ngobrol-ngobrol sedikit gitu ya tentang rencana kucing yang nanti akan dilaksanakan oleh Bu Susi? Iya, boleh banget, Bu Ike. Baik, Bu Susi, langsung saja, nggih. Kita masuk pada tahap pra-supervisi, nggih. Jadi, kira-kira nih Bu Susi, nanti pada saat Bu Susi kucing, strategi apa nih yang akan diterapkan Bu Susi pada Bu Yuni nanti? Baik, Bu Ike, nanti saya merencanakan eh, metode Tirta nanti untuk coaching dengan Bu Yuni. Tirta yang saya maksud adalah yang mencakup alur tirta nggih, 4 hal. Yang pertama tentang tujuan, yang kedua identifikasi permasalahan, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Angkatan Bu Ika. Oh iya, luar biasa sekali. Berarti ini sesuai dengan materi yang didapatkan Bu Susi pada saat ini, nggih, di LMS itu, nggih. Iya, benar sekali Bu Ika. Tetapi perlu saya ingatkan kembali Bu Susi bahwasanya nanti pada saat Bu Susi menjadi coach dan Bu Yuni sebagai coachnya, Bu Susi harus memiliki 3 kompetensi ya. Yang pertama yaitu hadir sepenuhnya, kemudian yang kedua kita harus bisa menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga kita harus mengajukan pertanyaan berbobot, di mana pada saat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini nanti kita juga harus bisa mengendalikan diri kalau seandainya kita nanti pada saat proses ya, kita harus bisa mengendalikan diri di mana nanti kita tidak perlu memberikan beberapa solusi-solusi. Jadi biar nanti solusi itu hadir dari Bu Yuni sendiri. Bu Susi nanti tugasnya adalah menggali atau menggiring Bu Yuni ini untuk menemukan sendiri solusinya. Nah, Bu Susi, berikutnya sebelum kucingnya kita mulai, kira-kira Bu Susi, hal apa sih yang ingin dicapai Bu Susi pada kegiatan kucing pada sore hari ini? Pada proses coaching pada siang hari ini, hal yang ingin saya capai adalah saya ingin, kalau untuk pribadi diri saya sendiri, saya ingin menguatkan beberapa hal terkait dengan kemampuan inti coaching yang tadi sudah diingatkan oleh Ibu Ike, bagaimana saya harus bisa hadir secara penuh, bagaimana saya bisa mendengarkan aktif, sehingga coach bisa merasa nyaman dan saya juga bisa uh, mengarahkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga itu mampu untuk memancing inspirasi dari coach untuk menemukan solusinya sendiri. Sedangkan dari segi coachnya sendiri, saya ingin agar coach itu nanti bisa memberdayakan dirinya sendiri menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Begitu Bu Ike. Oke, baik Bu Susi, mungkin itu dulu untuk prasupervisi. Untuk selanjutnya Bu Susi bisa memulai kegiatan kucingnya dengan Ibu Yuni. Ibu Yuni sudah hadir ya ini? J. Sudah Bu. J. Monggo Bu. Baik, terima kasih Bu Ike. Bu Mohon izin, G. J. Silahkan Bu Susi. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam, Bu Susi. Apa kabarnya nih Bu Yuni? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Susi sendiri? Alhamdulillah sihat juga Bu Yuni. Oh iya Bu Yuni, kemarin sepertinya Bu Yuni mencari saya ya Bu Yuni ya? Iya, iya Bu Susi, saya ingin ngobrol-ngobrol sama Bu Susi. Hari ini apakah Bu Susi ada waktu luang ya buat ngobrol-ngobrol dengan saya? Pasti ada dong Bu Yuni. Saya pasti akan luangkan waktu untuk Bu Yuni. Ya, kira-kira apa nih yang mau Alhamdulillah. diobrolkan Bu Yuni nih? Begini Bu Susi, Ah, di kelas saya itu ini ah, ada permasalahan. Baik Bu Yuni, apa nih yang perlu saya bantu?
Begini Bu Susi, saya itu ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi di kelas beberapa hari ini loh Bu Susi. Apa masalahnya Bu Yuni? Di kelas saya ini gini, saya perhatikan dan saya rasakan itu kok gimana seperti itu. Kok rasanya beda dengan yang saya rasakan sebelumnya. Saya perhatikan itu di kelas saya itu kok gaduh seperti itu. Ada siswa saya yang di kelas itu suka membuat kegaduhan. Sebenarnya sih bersumber dari salah satu dari siswa saya. Seperti itu. Akibatnya ya kelasnya itu atau kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu tidak berfokus. Akhirnya ya ramai seperti itu. Pada ujungnya, pada akhirnya kegiatan pembelajaran itu ya saya tanya, saya beri umpan balik kepada murid saya. Dia tidak paham, dia tidak mengerti apa yang saya tanyakan dan tidak paham apa yang sudah saya berikan seperti itu. Baik Bu Yuni. Satu kata kunci yang saya tangkap berarti memang anak-anak itu suka bikin rame gitu ya Bu Yuni ya. Karena Iya, keramaian itu maka pembelajaran menjadi kurang kondusif ya. Ini mungkin akar dari apa namanya kegelisahan Bu Yuni tadi ya. iya, Oke, baik Bu benar. Yuni. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai saja Bu Yuni. Nah kira-kira agar obrolan kita ini nanti semoga bisa membuahkan hasil yang bermanfaat. Nanti di akhir obrolan kita ini apa yang ingin didapatkan atau ingin dihasilkan dari obrolan kita ini, Bu Yuni? Baik, Bu Susi. Terima kasih. Tujuan atau harapan dari obrolan saya ini setelah nanti kita berbicara ini, saya harapkan anak yang suka jahil tadi itu menyadari atas kesalahannya. Kenapa uh, dianya itu suka membuat kegaduhan di kelas, seperti itu. Yang kedua ini, suasana kelas itu kembali seperti semula, seperti tercipta suasana kelas yang nyaman, menyenangkan, seperti itu. Sehingga anak-anak saat pembelajaran itu ya menikmati pembelajaran yang sedang berlangsung. Paling tidak ya anak-anak itu lebih aktif, lebih suasana kelas lebih kondusif seperti itu. Baik Bu Yuni. Uh, Semoga harapan Bu Yuni itu nanti bisa kita wujudkan nanti melalui percakapan kita ini. Oke, Bu Yuni. Amin. Amin, Baik, ya. dari permasalahan yang tadi sudah muncul, nah ini seberapa gaduh atau seberapa ramai atau mungkin bisa Bu Yuni ceritakan kondisi detail kelas yang ramai itu seperti apa Bu Yuni? Baik Bu Susi, begini ya. Eh, Beberapa hari ini saya sangat-sangat merasakan sekali. Eh, Salah satu kegiatan sedang berlangsung itu pada saat itu saya perhatikan ada salah satu siswa saya itu suka ngobrol sendiri, mainan sendiri, bahkan suka jahilin teman-temannya. Kemarin itu ada salah satu siswa bercerita sama saya, ini kotak pensilnya si A itu diambil dan dibuang di tempat sampah, sehingga ini anaknya anaknya yang ini kotak pensilnya diambil itu menangis. Terus ini waktu itu maaf ya, kelas itu memang karena kegiatan pembelajaran ini saya sering keluar, jadi anak-anak itu kayak menikmati keadaan yang sedang berlangsung saat ini seperti itu. Kalau anak tersebut kalau sudah melakukan atau sudah jahilin anak-anak yang lain itu, dia sudah merasa bangga, senang seperti itu. Bahkan semua kelas ini ada yang merasa ketakutan juga dengan sikapnya anak tersebut. Kayak tertekan seperti itu Jadi dengan sebetulnya kejahilannya sumber seperti itu. kegaduhan itu bukan dari semua anak ya Bu Yuni? Hanya Tidak dari dari anak beberapa satu satu ini, anak iya, ya? iya dari satu anak itu. Seperti itu Bu Susi. Jadi anak ini kayak kayak pengen menguasai kelas seperti itu loh. Jadi kayak oh saya di sini kayak kayak merasa gimana ya kayak jagoan seperti itu. Bahkan kemarin waktu ada rapat otomatis kan kelas
saya beri tugas seperti itu. Ini si anak yang suka jahil itu di kelas itu rame sendiri, bahkan ini kayak mengancam seperti itu. Awas nanti kalau kamu lapor sama gurunya. Awas nanti kalau ini sepulang sekolah seperti itu. Jadi kayak anak-anak itu di dalam kelas merasa ketakutan, bahkan saat pembelajaran pun uh, kayak merasa terganggu seperti itu dengan kondisi kelas yang sekarang ini. Seperti itu kan kalau menurut saya, Baik, baik. saya dalam pembelajaran itu tidak berjalan dengan efektif, sehingga anak-anak dalam pembelajaran itu yang nggak bisa konsentrasi. Kayak di akhir pembelajaran tadi saya sudah ungkapkan ke Bu Susi, saya tanya apa ini pelajarannya ini, udah bingung anak-anak karena apa? Ya dengan suasana seperti itu tadi, seperti itu. Baik, Bu Yuni. Bu Yuni sudah menceritakan bagaimana gambaran dari kondisi keramaian, ada anak yang menyembunyikan kotak pensil, ada yang sok jagoan, dilarang melapor pada gurunya. Itu yang membuat kelas itu begitu tidak nyamannya, ngoten nggih Bu Yuni, sehingga suasana Iya. belajar itu menjadi terganggu. Nah, menurut Bu Yuni nih ya, pasti Bu Yuni menginginkan kelas yang kebalikannya dari itu mungkin nggih, kelas yang seperti apa yang Ibu Yuni inginkan? Ya, terima kasih Bu Susi. Kalau menurut saya, Bu Susi, kelas yang nyaman itu di mana siswa-siswa saya itu bisa memahami pembelajaran dengan perasaan yang aman, nyaman, tenang, rileks, tanpa ada gangguan seperti tadi yang ada teman yang jahil-jahil tadi, seperti itu, tanpa ada kegaduhan di dalam kelas, seperti yang saya alami beberapa hari ini. Kalau menyenangkan menurut saya itu ketika kegiatan KBM, siswa itu tidak merasa ketakutan, tidak merasa terancam, tidak tegang, tidak merasa tertekan, bahkan enjoy dalam kegiatan pembelajaran. Kan anak-anak tingkat SD ya, tingkat SD itu kalau pembelajaran menyenangkan, anak-anak itu akan lebih nyaman, bahkan bisa mengikuti pembelajaran seperti itu. Menurut saya seperti itu, Bu Sus. Oke, baik Bu Yuni. Kalau misalnya nih Bu Yuni, suasana kenyamanan di kelas itu kita beri skor 1 sampai 10. Angka 1 itu menunjukkan angka yang paling tidak nyaman, dan skor 10 itu menunjukkan angka yang paling nyaman. Kondisi kelas Bu Yuni itu sekarang di skor berapa, dan endingnya nanti Bu Yuni ingin kelas Bu Yuni itu ada di skor berapa? Makasih. Kalau melihat dari situasi dan kondisi saat ini, Bu, saya merasakan itu saya di skor 5, karena dengan tingkah laku anak yang satu tadi, itu udah saya menilai skornya 5, Bu, seperti itu. Sedangkan kondisi yang diinginkan, kira-kira skor kenyamanan di kelas berapa, Bu? Yang saya inginkan dari kondisi sekarang itu 8 lah, Bu. Karena kalau saya naik 9 atau 10 itu ya memang butuh perjuangan yang sangat luar biasa kalau melihat dengan kondisinya seperti ini. Menurut saya Oke, baik, 8. Bu. Oke, dari 5 ke 8, berarti kita punya PR 3 poin nih untuk mengkondisikan kenyamanan belajar buat anak-anak. Nah, kira-kira peluang-peluang apa nih, atau kekuatan-kekuatan apa yang masih mungkin bisa dilakukan oleh Bu Yuni untuk menghadapi suasana kelas yang sebegitu gaduh seperti itu? Monggo, Bu Yuni. Ya, baik Bu Susi. Kekuatan atau langkah-langkah yang sudah saya lakukan di Bu Susi, kemarin itu saya sudah menghubungi orang tuanya. Yang pertama saya itu pendekatan dulu Bu Susi, pendekatan kepada anak tersebut dengan anak SD dengan halus seperti itu kan nggak mungkin saya harus bentak-bentaknya, kan tidak mungkin dengan kondisi anak yang sangat luar biasa itu. Saya dekati, saya ajak
dengan ngobrol yang nyantai seperti itu. Ternyata ya seperti itu lagi. Setelah saya gali, kenapa dianya melakukan seperti itu, suka jail sama temannya, suka kegaduhan, membuat kegaduhan di dalam kelas, dia balik lagi seperti itu. Terus saya ini uh, telepon menghubungi orang tuanya. Kenapa ini? Ternyata uh, ternyata orang tuanya beberapa bulan ini jauh dari anak tersebut. Intinya kerja di luar kota. Sekarang ini yang istilahnya yang open itu neneknya, nenek dan kakeknya. Bahkan neneknya pun saya telepon karena ya seorang nenek dia uh, pasrah dengan apa itu gurunya, pasrah dengan sekolahan, apa yang sedang dilakukan oleh anak tersebut. Ya tidak mungkin kan kalau seperti itu kan butuh kerjasama dengan keluarga dari anak tersebut seperti itu. Itu kemarin saya tanya neneknya nggih. Terus saya kemarin itu dapat nomor dari neneknya suruh menghubungi ibunya. Ibunya ya karena beberapa bulan ini kerja di luar kota, ya tidak bisa pulang seperti itu. Bisanya ya hanya uh, telepon aja komunikasi. Sebenarnya kalau ditanya di rumah itu anaknya itu baik-baik saja seperti itu, nggak ada masalah. Bahkan di rumah pun anaknya santun seperti itu. Bahkan Gitu. tipe TPA juga, iya santun terhadap kakek neneknya, ibunya. Tapi nggak tahu kenapa waktu di sekolahan itu kayak mencurahkan kekesalan, kayak gimana seperti itu. Seperti Itu yang mencari perhatian, iya saya mungkin seperti itu. mencari perhatian. Iya seperti itu. Gitu. Ya, berarti Gitu. sudah sebegitu besar usaha dari Bu Yuni tadi, mulai dari pendekatan kepada anak, bicara dari hati ke hati, Iya. menghubungi neneknya, ibunya. Kalau ayahnya masih ada Bu itu? Maaf kalau ayahnya kan ini kan gimana ya? Kayak ada nggak ada Masalah komunikasi dengan iya ada masalah dengan dengan rumah tangga ibunya gitu. seperti itu. Iya seperti itu. Jadi saya pun ya berarti kalau masuk ke situ juga takut Bu seperti itu. Jadi saya hubungi ya orang-orang yang terdekat dengan anak tersebut seperti itu. Itu. Oke, baik, luar biasa ini Bu Yuni mengawal anak-anak dari latar belakang yang seperti itu. Oke, Iya. semoga sehat dan kuat gitu Bu Yuni. Iya. Nah, ini dari usaha-usaha yang sudah dilakukan tadi ya, mulai dari pendekatan ke anak, ke neneknya, ke ibunya, di mana keluarganya sudah pasrah kepada gurunya. Nah, mungkinkah masih ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh Bu Yuni untuk ya terus membersamai anak itu supaya perkembangannya paling tidak ya sedikit demi sedikit apa yang masih mungkin Bu Yuni lakukan? Iya, yang ini ya, yang paling dekat ini saya akan membuat ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas dulu itu sudah ada mungkin gini ya, belum anak-anak itu belum sepenuhnya memahami tentang apa itu keyakinan kelas itu, bahkan belum bisa melaksanakan sepenuhnya. Jadi nanti saya beberapa hari ke depan ini saya akan menerapkan sepenuhnya keyakinan kelas supaya anak tersebut bisa ini menghormati, menghargai orang lain seperti itu. Itu yang rencana saya gitu khusus membuat keyakinan kelas. Yang kedua Mas nanti khususnya ya ya khususnya ini keyakinan ada kelas poin yang paling menghormati orang lain ya. ya seperti itu. Oke. Tidak membuat kegaduhan seperti itu. Terus Oke, ada lagi. yang pertama, ya yang kedua tadi, yang kedua nanti saya akan membuat ruang curhat bagi siswa-siswa yang bermasalah, terutama ya mungkin ya karena tempat sekolah saya itu pinggiran ya, eh, banyak latar belakang dari siswa itu yang berbeda-beda, bahkan ditinggal orang tuanya ke luar negeri, yang ibaratnya yang menjaga dan merawatnya itu bahkan neneknya, buliknya, seperti itu. Yang membuat ruang curhat khusus bagi siswa-siswa yang mempunyai masalah.
Terus yang ketiga, mungkin saya ini harus introspeksi diri, nggih. Mungkin saya dalam beberapa saat, beberapa hari ini kurang apa itu kayak kurang perhatian sama anak-anak. Mungkin sering saya tinggal ikut kegiatan yang lain. Jadi saya akan menerapkan strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa-siswa saya. Itu yang ketiga. Yang keempat, nanti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman saya yang ada di sekolahan supaya kegiatan pembelajaran yang saya hadapi sekarang ini, terutama anak-anak yang jahil tadi, bisa kembali seperti sedia kala, seperti itu. Luar biasa sekali Bu Yuni. Ternyata banyak ide-ide ya, banyak jalan untuk mengarahkan atau membimbing anak tersebut agar memiliki apa ya, karakter ya, karakter yang Iya, lebih baik. Tadi Bu Yuni sudah menyebutkan ada lebih menguatkan lagi keyakinan kelas yang semula sebenarnya sudah ada, tapi ini akan dikuatkan lagi, terutama pada poin menghormati orang lain. Ada juga Bu Yuni sudah mendapatkan ide bagaimana memberikan ruang curhat, ya, karena mungkin anak tadi kan agak kurang perhatian gitu ya, mungkin dengan curhat akan bisa sedikit membantu lega gitu, biar tidak terlalu mencari perhatian di luar. Luar biasa nih idenya Bu Yuni. Ada lagi apa, pembelajaran yang menyenangkan ya, supaya apa namanya, ramenya tadi itu tersalur ngoten nggih Bu Yuni ya. Dan juga kolaborasi dengan teman sejawat, hebat Bu Yuni ya, sudah rintip ini, sudah diri-diri ini rencananya. Dari rencana yang sudah hebat ini Bu Yuni, kira-kira kapan itu akan dimulai dilaksanakan? Nggih, Bu Susi, karena ini waktunya juga mendesak, nggih. Apalagi sebentar lagi kan ada satu. Jadi kayak khawatir dengan kondisi seperti ini, anak-anak tidak bisa belajar dengan baik, tidak bisa nanti kayak mendapatkan pencapaian nilai di atas KKM. Jadi saya ada kekhawatiran juga. Ini akan saya segera akan saya lakukan. Insya Allah setelah saya nanti berdiskusi dengan Bu Susi, saya akan segera melaksanakannya. Ya, Pak Ibu Yuni, semoga Ya. diberikan kekuatan nanti. Sebetulnya saya sudah uh, nggak sabar nanti kira-kira seperti apa ya hasilnya. Semoga ke depan kita bisa ketemu ya Bu Yuni ya. Mungkin Ya, 2 minggu amin, ke depan amin. kita bisa bertemu, kita bisa Ya. sharing-sharing lagi. Saya juga menimba ilmu dari Bu Yuni. Siapa tahu nanti saya juga punya murid seperti itu, saya bisa belajar dari Bu Yuni juga. Ya. Baik Bu Yuni, luar biasa obrolan kita dari awal ya, dari Bu Yuni menentukan tujuan sampai mengidentifikasi, membuat rencana dan tanggung jawab. Kira-kira dari obrolan kita ini tadi bermanfaat atau tidak bagi Bu Yuni? Kalau menurut saya itu sangat bermanfaat sekali, Bu Susi. Rasanya kayak plong, lega, senang seperti itu. Karena apa? Eh, dari ta- dari kemarin-kemarin itu saya ingin curhat sama Bu Susi dengan kondisi kelas saya yang seperti sekarang ini. Rasanya senang sekali seperti itu, Bu Susi. Senang sekali ya. Secara Iya. spesifik mungkin apa yang Bu Yuni dapatkan dari obrolan kita? Secara spesifik saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini. Seperti itu. Oke. Baik Bu Yuni, tidak terasa ini kita sudah sekitar 20 menit nih kita ngobrol nih Bu Yuni ya. Terima kasih, Bu Uh, Susi. Iya, makasih Bu Yuni sudah Ya, uh, ketemu sama saya, kita ya, ngobrol-ngobrol, kita saling percaya. Ya semoga obrolan kita tadi, rencana-rencana hebat Bu Yuni bisa diwujudkan dalam waktu dekat dan semoga berhasil Bu Yuni ya. ya, Oke, terima kasih, Bu Susi. Terima kasih oke, atas baik sampai waktunya juga. oke, sama-sama. Sampai ketemu di lain waktu Bu Yuni. Kita Oke, akhiri nggih. Bu Susi. Oke, Oke, terima kasih, Bu Assalamualaikum Bu Susi. Yuni. Salam. Sama. Ya. Baik, Bu Susi. Iya, Bu Ike. Alhamdulillah.
Khusus kegiatan kucingnya hari ini sudah selesai, sudah berjalan dengan lancar. Bu Yuni sudah menemukan nih solusi beberapa pilihan-pilihan solusi yang nanti akan dilaksanakan Bu Yuni. Nah, Bu Susi, sebelum kita mengakhiri acara kucing sore hari ini, kira-kira eh, Bu Susi mungkin bisa menyampaikan refleksi terhadap kegiatan hari ini, Bu Susi? Oke, baik Bu Ika. Uh, dalam proses coaching tadi, ya saya sebisa saya berusaha untuk menggunakan alur Tirta sesuai dengan yang saya pahami, dan ternyata tadi Bu Yuni juga luar biasa menyambut pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi. Ya saya berusaha, katanya itu pertanyaan berbobot ya, dan itu Bu Yuni memang sudah terinspirasi sehingga muncul ide-ide atau jalan keluar atas masalah yang tadi dihadapi. Iya, nggih, betul sekali. Kalau menurut saya nih, Bu Susing ya, pada saat Oke, proses coaching tadi ini tidak apa-apa ya, saya ada beberapa hal yang harus saya sampaikan, oke, Bu Susing ya. dengan senang hati. Jadi pada saat proses coaching tadi itu saya melihat Bu Susi ini sudah sangat luar biasa sekali ya, sudah mampu memahami alur Tirta. Kemudian Bu Susi juga dari tahap ke tahap itu sudah kelihatan, oh ini tahap ini, tahap ini. Nah, itu sudah kelihatan sekali. Dan Bu Susi juga sudah sangat mampu menggiring Bu Yuni gitu ya, menggiring Bu Yuni untuk mendapatkan pilihan-pilihan solusi. Jadi tadi juga Bu Susi sudah menanyakan ke Bu Yuni kira-kira solusi apa. Nah, solusi apa lagi? Solusi apa lagi? Artinya Bu Yuni ini nanti akan ada pilihan-pilihan solusi ketika plan A kok ternyata kurang berhasil, nah nanti ada plan berikutnya. Nah, itu sudah dilaksanakan Bu Susi dengan sangat baik sekali. Dan ketika proses coaching tadi, saya juga melihat Bu Susi ini sangat luar biasa ya, antusias banget terhadap ceritanya Bu Yuni. Jadi Bu Susi ini sudah mampu menjadi pendengar yang aktif. Bu Susi juga sudah hadir sepenuhnya pada saat proses kucing hari ini. Nah, tadi sempat disampaikan Bu Yuni terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dan Bu Susi pun juga sudah mampu membuat Bu Yuni ini memiliki solusi yang nanti akan segera dilaksanakan gitu nggih, untuk menciptakan kondisi kelas yang sangat nyaman untuk belajar, sehingga anak-anak nanti kalau nyaman tentunya anak-anak akan lebih maksimal ya belajarnya nanti, dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran itu juga akan lebih meningkat lagi. Nah, Bu Susi, kira-kira nih Bu Susi, setelah ini hal apa yang ingin dieksplor lagi oleh Bu Susi terkait dengan kemampuan Bu Susi dalam proses coaching hari ini? Oke, baik Bu Ika. Saya masih ingin lebih mendalami lagi proses coaching, karena pasti tentunya permasalahan ini tidak hanya satu, tapi banyak jenis permasalahan. Dan itu sebetulnya uh, yang paling tahu apa solusinya itu adalah si coach sendiri. Nah, Iya, iya. justru dengan bagaimana kita mengcoaching itu, kita jadi belajar juga, Iya, iya. belajar sebuah solusi juga kepada coach. Gimana kalau kita punya masalah yang sama, kita akan punya pandangan nanti kira-kira bagaimana solusinya, seperti itu. Dan juga saya ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih tajam lagi, yang lebih nyaman lagi, yang itu nanti bisa lebih spesifik menggiring coach itu ke solusi. Maka tentu Ika. Yang lebih baik. Nggih. Nggih, mungkin demikian Bu Susi yang bisa kegiatan coaching yang bisa kita laksanakan hari ini. Harapan saya nanti ke depan Bu Susi bisa lebih meningkatkan lagi kemampuan Bu Susi untuk menjadi coach yang lebih dan lebih baik lagi. Dan mungkin nanti berikutnya Bu Susi ini juga bisa menularkan nggih, ilmu-ilmu yang seperti ini kepada rekan-rekannya yang lain, kepada teman-teman di Baik. sekolah ataupun di sekolah yang lain. Mungkin itu Bu Susi, saya sebagai supervisor mohon maaf kalau pada saat proses coaching hari ini saya ada salah dan kurangnya. Kita ketemu lagi nggih Bu Susi, mungkin di lain waktu kita akan adakan kegiatan Ya Bu yang Ika. sama lagi. Terima Terima kasih Bu Susi. kasih. Ya, Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore.